Malam itu, rumah yang biasanya sunyi terasa mencekam. Jam dinding berdetak pelan, namun setiap detiknya seperti memukul keras di kepalaku. Aku baru saja menutup lemari ketika suara langkah kaki tergesa terdengar dari luar kamar. Pintu terbuka tanpa diketuk. Suamiku berdiri di sana. Napasnya berat, wajahnya terlihat tegang seperti menahan amarah yang sudah lama dipendam. Di belakangnya, ibu mertuaku muncul dengan ekspresi dingin yang sulit kutafsirkan. Bukan sekedar kesal, tapi penuh tuntutan. Serahkan perhiasan itu sekarang. Suara ibu mertuaku memecah keheningan, tajam dan tanpa basa-basi. Tidak ada sapaan, tidak ada penjelasan, hanya perintah. Tanganku refleks menggenggam kotak kecil yang sejak tadi kusembunyikan di balik lipatan pakaian. Kotak itu sederhana, bahkan terlihat biasa saja. Tapi bagiku, isinya jauh lebih berharga dari sekedar emas atau permata. Itu adalah kenangan terakhir dari ibuku, orang yang telah mengorbankan segalanya demi aku sebelum akhirnya pergi untuk selamanya. Setiap kilau perhiasan itu menyimpan cerita, pelukan, dan kasih sayang yang tak tergantikan. Aku menatap mereka bergantian, mencoba mencari sisa kelembutan yang dulu pernah ada. Tapi yang kutemukan hanyalah ketegangan dan keserakahan yang tak lagi disembunyikan. "Kenapa sekarang?" tanyaku lirih. Suaraku hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuat suasana semakin berat. Suamiku melangkah masuk, menutup pintu dengan keras di belakangnya. "Jangan banyak tanya, serahkan saja," katanya dingin, berbeda dari pria yang dulu pernah berjanji menjagaku. Tidak ada lagi kehangatan di matanya, yang ada hanya desakan dan ketidaksabaran. Aku mundur satu langkah, refleks. Jantungku semakin berdebar. Ruangan terasa sempit, udara seperti menekan dadaku. Aku sadar, ini bukan permintaan biasa. Ini paksaan, bahkan mungkin ancaman. Ibu mertuaku mendekat. Matanya tertuju langsung pada kotak di tanganku. "Kamu ini sudah jadi bagian dari keluarga ini. Semua yang kamu punya juga milik keluarga," katanya seolah itu adalah hukum yang tak bisa dibantah. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari bentakan manapun. Sejak kapan pernikahan berarti kehilangan hak atas diri sendiri? Sejak kapan cinta berubah menjadi kepemilikan sepihak? Tanganku semakin erat di sekitar kotak itu. Aku ingin melawan, ingin berteriak bahwa itu milikku, bahwa itu satu-satunya yang tersisa dari ibuku. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Bukan karena aku tidak berani, tapi karena aku tahu malam ini bukan tentang didengar. Ini tentang mereka yang ingin menang dengan cara apapun. Dan di tengah ketegangan itu, satu hal menjadi jelas di pikiranku. Malam ini akan mengubah segalanya. Aku tahu, ini bukan pertama kalinya mereka mencoba mengambil sesuatu dariku. Sejak awal pernikahan, ada hal-hal kecil yang perlahan menghilang dari hidupku. Dan aku terlalu sibuk meyakinkan diri bahwa semua itu wajar. Awalnya hanya permintaan sederhana, membantu keuangan rumah, meminjam tabungan untuk kebutuhan mendesak, atau mengalah demi keharmonisan keluarga. Aku menurut, tanpa banyak bertanya. Namun semakin lama, aku mulai menyadari pola yang sama. Setiap kali aku memberi, mereka meminta lebih. Setiap kali aku mengalah, mereka melangkah lebih jauh. Sampai akhirnya, aku tak lagi yakin apa yang benar-benar masih menjadi milikku. Aku teringat bagaimana dulu aku menyerahkan tabungan yang kukumpulkan bertahun-tahun hanya karena suamiku berkata itu untuk masa depan kita. Aku percaya. Aku tidak pernah mempertanyakan kemana uang itu pergi, meski tak pernah ada perubahan yang benar-benar terjadi dalam hidup kami. Aku memilih diam, karena aku pikir itulah arti menjadi istri yang baik. Tapi malam ini, semuanya terasa berbeda. Cara mereka berdiri di hadapanku, cara mereka menatapku seolah aku hanyalah penghalang yang harus disingkirkan, itu bukan lagi sekadar permintaan. Itu tekanan. Itu pengambilan paksa yang dibungkus dengan kata keluarga. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang mulai retak.
Rasa percaya yang dulu begitu kuat, kini berubah menjadi kecurigaan yang tak bisa lagi kutahan. Beberapa hari sebelumnya, tanpa sengaja aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Ponsel suamiku terletak di meja, layarnya menyala karena pesan masuk. Aku tidak berniat membaca, tapi satu nama yang muncul membuatku terpaku. Bukan nama yang kukenal. Rasa penasaran mengalahkan logika, dan tanpa sadar aku membuka percakapan itu. Isi pesannya membuat dunia seakan berhenti berputar. Percakapan tentang rencana menjual barang berharga, tentang perhiasan yang mudah dicairkan, tentang janji-janji kepada seseorang di seberang sana, wanita lain yang dipanggilnya dengan cara yang dulu hanya dia gunakan untukku. Sejak saat itu, semuanya berubah. Setiap sikapnya, setiap kata-katanya, terasa berbeda. Dan malam ini, potongan-potongan itu akhirnya menyatu menjadi satu gambaran utuh yang menyakitkan. Aku kembali menatap mereka. Suamiku yang berdiri dengan wajah tak sabar, dan ibu mertuaku yang menunggu dengan sorot mata penuh ambisi. Mereka mungkin mengira aku masih wanita yang sama, yang akan diam, yang akan menyerah, yang akan memberikan apapun tanpa perlawanan. Tapi mereka salah. Di balik diamku selama ini, aku sudah mulai melihat semuanya dengan lebih jelas. Dan malam ini, saat mereka menuntut perhiasan terakhir yang kumiliki, sesuatu dalam diriku akhirnya bangkit sepenuhnya. Aku bukan lagi wanita yang hanya bisa mengalah. Dan tanpa mereka sadari, langkah kecil yang mereka paksa malam ini justru akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak mereka duga. "Untuk apa kalian butuh ini?" tanyaku akhirnya, meski dalam hati aku sudah tahu jawabannya. Pertanyaan itu keluar begitu saja, seperti refleks dari sisa keberanian yang masih tersisa dalam diriku. Suaraku pelan, tapi cukup untuk membuat mereka berhenti sejenak. Suamiku tidak langsung menjawab. Ia justru mengalihkan pandangan, seolah mencari kata-kata yang tepat atau mungkin mencari alasan yang terdengar masuk akal. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, ibu mertuaku melangkah maju, mengambil alih situasi seperti biasa. "Untuk kebutuhan keluarga," jawabnya cepat tanpa ragu sedikit pun. Kalimat itu terdengar familiar. Terlalu sering aku mendengarnya. Setiap kali ada sesuatu yang mereka inginkan dariku, alasan itu selalu muncul. Kebutuhan keluarga. Dua kata yang dulu membuatku luluh. Membuatku merasa bersalah jika menolak. Tapi sekarang, kata-kata itu justru terasa kosong. Aku menatap lurus ke arah mereka. Dalam diam, aku mencoba membaca ekspresi wajah mereka lebih dalam. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya desakan, tapi juga kegelisahan. Seolah mereka sedang diburu waktu. Dan di saat itu, ingatanku kembali pada kejadian beberapa hari lalu. Malam itu aku sedang membereskan ruang tamu ketika ponsel suamiku bergetar di atas meja. Layarnya menyala menampilkan notifikasi pesan masuk. Aku sebenarnya tidak berniat menyentuhnya, apalagi membaca isi pesannya. Tapi satu hal membuat langkahku terhenti. Nama pengirimnya. Bukan namaku. Bukan nama yang kukenal. Entah kenapa ada dorongan aneh dalam diriku untuk melihat lebih jauh. Tanganku bergerak perlahan, seolah ragu. Tapi akhirnya tetap meraih ponsel itu. Jantungku mulai berdetak lebih cepat saat aku membuka pesan tersebut. Dan dalam sekejap, semuanya berubah. Percakapan itu bukan percakapan biasa. Ada kata-kata manis yang dulu hanya pernah ia ucapkan padaku. Ada janji-janji yang terdengar terlalu akrab. Dan yang paling membuatku terpaku adalah satu kalimat yang terus terngiang sampai sekarang. Tentang perhiasan yang mudah dicairkan. Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali, berharap aku salah paham. Tapi semakin aku membaca, semakin jelas maksudnya. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Sesuatu yang melibatkan barang berhargaku. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan segalanya. Cara suamiku bersikap, cara ia menjadi lebih sering keluar tanpa alasan jelas, cara ibu mertuaku tiba-tiba menanyakan tentang perhiasanku dengan nada yang terlalu santai untuk dianggap kebetulan. Semua potongan kecil itu kini menyatu.
Dan saat mereka berdiri di depanku, menuntut perhiasan itu dengan alasan keluarga, aku tahu, ini bukan tentang kebutuhan. Ini tentang rencana yang sudah mereka susun. Aku menarik napas panjang, berusaha menjaga suaraku tetap stabil meski dalam dada emosi sudah mulai bergejolak. Ini milikku, kataku akhirnya, lebih tegas dari sebelumnya. Kata-kata itu keluar dengan perlahan, tapi penuh makna, seolah aku sedang mengingatkan bukan hanya mereka, tapi juga diriku sendiri. Sejenak, suasana menjadi hening. Namun keheningan itu tidak bertahan lama. Suamiku melangkah cepat ke arahku. Jarak di antara kami menyusut dalam hitungan detik. Tatapannya tajam, penuh tekanan yang tak lagi ia sembunyikan. "Jangan mulai keras kepala," katanya dengan nada rendah, tapi mengandung ancaman yang jelas. Aku mundur satu langkah, refleks. Tanganku semakin erat menggenggam kotak kecil itu, seolah benda itu bisa memberiku kekuatan. Tapi sebelum aku sempat bergerak lebih jauh, tiba-tiba tanganku ditarik kasar. Semua terjadi begitu cepat. Pegangannya kuat, menyakitkan. Kotak itu hampir terlepas dari genggamanku. Aku terkejut, bukan hanya karena rasa sakitnya, tapi karena kenyataan yang akhirnya harus kuhadapi. Pria yang dulu bersumpah melindungiku, kini menjadi orang yang memaksaku. "Lepaskan!" seruku, berusaha menarik tanganku kembali. Tapi cengkramannya semakin kuat. Ibu mertuaku mendekat, tidak berusaha menghentikan, justru ikut menekan situasi. "Jangan bikin masalah hanya karena benda seperti itu. Kamu harus tahu posisi kamu di rumah ini." Kalimat itu seperti tamparan. Posisiku? Aku menatap mereka berdua, bergantian. Untuk pertama kalinya, aku melihat dengan sangat jelas. Tidak ada lagi rasa hormat, tidak ada lagi kasih. Yang ada hanya keinginan untuk mengambil apa yang mereka inginkan tanpa peduli padaku. Di titik itu, sesuatu dalam diriku berubah. Rasa takut yang tadi sempat menguasai, perlahan memudar, digantikan dengan kesadaran yang dingin dan tajam. Aku berhenti berusaha melawan secara fisik. Aku tidak lagi menarik tanganku dengan paksa. Sebaliknya, aku diam. Dan justru karena itu, mereka ikut berhenti sejenak. Mungkin mereka bingung. Mungkin mereka mengira aku akhirnya menyerah. Padahal, tidak. Di dalam pikiranku, semuanya mulai berjalan dengan sangat jelas. Setiap kata, setiap derakan mereka, setiap tekanan yang mereka berikan, semuanya seperti menguatkan satu hal yang sudah lama aku rasakan. Mereka tidak akan berhenti. Bukan hari ini, bukan besok. Selama aku terus memberi, mereka akan terus mengambil. Dan karena itulah, aku tahu, cara menghadapi mereka tidak bisa lagi sama. Perlahan aku mengangkat wajahku. Tatapanku kini berbeda, bukan lagi penuh ketakutan, tapi tenang, terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Karena di balik ketenangan itu, sebuah keputusan telah dibuat. Jika mereka ingin memaksaku menyerah malam ini, maka mereka tidak tahu bahwa justru malam ini adalah awal dari sesuatu yang akan mereka sesali. Namun di tengah ketegangan itu, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Aku berhenti melawan. Tanganku yang tadi berusaha melepaskan diri perlahan mengendur. Tatapanku yang sebelumnya penuh perlawanan berubah menjadi tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipaksa. Aku menarik napas dalam, lalu mengembuskannya pelan, seolah menyerah pada keadaan. "Baik," ucapku lirih. Satu kata itu langsung mengubah suasana. Pegangan suamiku sedikit melemah, bukan karena iba, tapi karena terkejut. Ibu mertuaku menyipitkan mata, mencoba memastikan apakah ia tidak salah dengar. "Apa?" tanyanya singkat, seolah tidak percaya. Aku mengangkat wajahku, menatap mereka berdua dengan ekspresi datar. "Kalau itu yang kalian mau, ambil saja." Lanjutku,
kali ini lebih jelas. Dalam sekejap, ketegangan yang tadi memenuhi ruangan berubah menjadi sesuatu yang lain. Kelegaan yang bercampur dengan kemenangan. Mereka pikir aku akhirnya tunduk. Mereka pikir semua tekanan yang mereka berikan berhasil. Padahal, justru sebaliknya. Di balik ekspresi tenangku, pikiranku bekerja cepat, mengingat kembali setiap langkah yang sudah kusiapkan beberapa hari terakhir. Sejak malam aku membaca pesan itu, aku tahu ini hanya soal waktu. Dan ketika waktu itu datang, aku sudah siap. Aku melangkah perlahan ke arah meja, meletakkan kotak perhiasan itu di atas permukaan kayu dengan hati-hati. Gerakanku tenang, tidak tergesa, seolah benda itu memang tidak lagi berarti bagiku. Padahal kenyataannya, setiap detik aku menahannya sebelumnya adalah perjuangan. Ini, kataku singkat. Suamiku langsung meraih kotak itu tanpa ragu, seakan aku akan berubah pikiran. Ibu mertuaku mendekat, matanya berbinar penuh antusias. Tidak ada lagi usaha untuk menyembunyikan niat mereka. Semua terlihat jelas sekarang. Aku mundur satu langkah, memberi mereka ruang. Bibirku perlahan membentuk senyum tipis. Senyum yang tidak mereka sadari mengandung arti lebih dari sekedar penyerahan. Karena sesungguhnya, ini bukan kekalahan. Ini adalah langkah pertama. Dalam diam, aku memperhatikan setiap gerakan mereka. Cara tangan mereka membuka kotak itu dengan tergesa, cara mata mereka berbinar melihat isi di dalamnya. Mereka terlalu fokus pada apa yang mereka dapatkan. Sampai tidak menyadari apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Dan di saat itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Permainan ini baru saja dimulai. Wajah mereka berubah seketika saat kotak itu terbuka. Kilauan perhiasan di dalamnya langsung memantul di mata mereka, menciptakan bayangan kepuasan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Ibu mertuaku bahkan tanpa sadar menghela nafas kagum, sementara suamiku menatap isi kotak itu dengan sorot mata yang sulit dijelaskan, antara lega, tamak, dan terburu-buru. "Bagus, akhirnya kamu mengerti juga," kata ibu mertuaku sambil mengambil salah satu perhiasan itu, memutarnya di bawah cahaya lampu. Senyumnya tipis, tapi penuh kemenangan. Aku hanya berdiri diam, memperhatikan. Tidak ada lagi rasa panik. Tidak ada lagi ketakutan seperti beberapa menit yang lalu. Yang ada hanyalah ketenangan yang perlahan menguasai diriku sepenuhnya. Karena aku tahu, apa yang mereka lihat bukanlah yang sebenarnya. Perhiasan itu memang terlihat sempurna. Kilauannya, bentuknya, bahkan beratnya, semuanya nyaris tak bisa dibedakan dari yang asli. Aku memastikan itu. Aku menghabiskan waktu berhari-hari untuk menyiapkannya, mencari pengrajin yang bisa membuat replika seakurat mungkin, tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan hasilnya ada di tangan mereka sekarang. Tanpa mereka sadari, mereka sedang menggenggam sesuatu yang tidak bernilai seperti yang mereka kira. Perhiasan asliku sudah lama tidak berada di dalam kotak itu. Beberapa hari lalu, setelah membaca pesan yang menghancurkan kepercayaanku, aku langsung mengambil keputusan. Aku tidak akan menunggu sampai mereka benar-benar mengambilnya dariku. Aku harus bergerak lebih dulu. Aku menyimpan perhiasan itu di tempat yang aman, tempat yang bahkan tidak akan pernah mereka pikirkan untuk mencari, tempat yang jauh dari jangkauan mereka dan jauh dari kemungkinan dirampas. Tidak hanya itu, aku juga mulai mengumpulkan bukti. Setiap percakapan, setiap pesan, setiap tanda yang menunjukkan niat mereka. Aku tidak lagi hanya menjadi istri yang diam, aku menjadi seseorang yang mengamati dan mencatat. Sekarang, melihat mereka berdiri di depanku dengan wajah puas, aku hampir merasa ironis. Mereka pikir mereka menang. Mereka pikir mereka berhasil mengambil apa yang mereka inginkan. Padahal kenyataannya, mereka baru saja masuk ke dalam permainan yang tidak mereka sadari. Suamiku menutup kotak itu dengan cepat, seolah takut aku akan berubah pikiran.
Kami akan urus ini, katanya singkat, tanpa menatapku lagi. Nada suaranya terdengar lebih ringan sekarang. Beban yang tadi ia rasakan seolah sudah hilang. Aku hanya mengangguk pelan. Silahkan, jawabku tenang. Dan di dalam hatiku, satu kalimat terucap dengan jelas. Silahkan, karena langkah berikutnya bukan lagi milik kalian. Perhiasan asliku tidak pernah benar-benar hilang dariku. Malam itu, setelah mereka pergi dari kamar dengan wajah penuh kepuasan, aku hanya berdiri diam beberapa saat. Suara langkah kaki mereka yang menjauh perlahan menghilang di lorong rumah. Pintu tertutup, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku bisa bernafas lega. Namun, kelegaan itu bukan karena aku menyerah. Perlahan, aku berjalan menuju sudut kamar, lalu berlutut di depan sebuah koper lama yang jarang kugunakan. Koper itu tampak biasa, bahkan sedikit berdebu, seolah tidak pernah disentuh. Tapi justru disitulah letak keamanannya. Tidak mencolok, tidak menarik perhatian siapapun. Tanganku membuka resletingnya dengan hati-hati. Di bawah tumpukan pakaian lama, tersembunyi sebuah kantong kecil berwarna gelap. Aku mengeluarkannya, lalu membukanya perlahan. Kilauan itu kembali terlihat. Perhiasan asli milikku. Masih utuh, masih aman, masih berada di tanganku. Aku mengusapnya pelan. Jemariku bergetar bukan karena takut, tapi karena campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ada lega, ada sedih, ada juga kemarahan yang masih tersisa. Semua bercampur menjadi satu. Aku tidak akan kehilanganmu, bisikku pelan. Namun perhiasan ini bukan lagi sekedar benda berharga. Ini telah berubah menjadi simbol. Simbol bahwa aku tidak akan lagi membiarkan diriku diinjak. Tidak akan lagi membiarkan mereka mengambil apapun dariku, tanpa perlawanan. Aku menutup kembali kantong itu, menyimpannya dengan rapi. Tapi rencanaku tidak berhenti di situ. Aku mengambil ponselku, membuka folder tersembunyi yang selama ini hanya aku yang tahu. Di dalamnya, tersimpan berbagai hal yang mungkin akan mengubah segalanya. Screenshot percakapan, rekaman suara, catatan kecil yang kubuat setiap kali aku melihat sesuatu yang mencurigakan. Semuanya kususun dengan rapi. Aku masih ingat bagaimana tanganku gemetar saat pertama kali merekam percakapan suamiku tanpa sepengetahuannya. Saat itu aku merasa bersalah, seolah aku sedang mengkhianati kepercayaan. Tapi sekarang aku sadar, yang sebenarnya mengkhianati adalah mereka. Setiap bukti itu kini menjadi kekuatanku. Aku menggulir layar perlahan, membaca kembali pesan-pesan yang dulu membuatku hancur. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa lemah. Justru sebaliknya, aku merasa semakin kuat. Karena sekarang, aku tahu, aku tidak lagi sendirian dalam kebenaran ini. Semua sudah ada di tanganku. Dan kali ini, aku tidak akan hanya diam. Keesokan paginya, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Suamiku sudah pergi sejak pagi buta, begitu juga ibu mertuaku. Aku tahu kemana mereka pergi, tidak perlu bertanya. Dari cara mereka berbisik semalam, dari tatapan tergesa yang mereka sembunyikan, semuanya sudah jelas. Mereka ingin segera menjual perhiasan itu. Perhiasan palsu itu. Aku berdiri di depan cermin menatap diriku sendiri cukup lama. Wajahku terlihat tenang, tapi di balik itu ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi wanita yang ragu atau takut. Ada ketegasan yang sebelumnya tidak pernah benar-benar muncul. Hari ini, aku juga akan bergerak. Aku mengambil tas, memastikan semua yang kubutuhkan sudah ada di dalamnya. Ponsel, salinan bukti, dan satu keputusan besar yang tidak bisa lagi kutunda. Tanganku sempat berhenti sejenak di gagang pintu. Ini bukan langkah kecil. Ini adalah titik balik. Namun, aku tidak ragu lagi. Aku melangkah keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Udara pagi terasa segar, tapi pikiranku jauh lebih jernih daripada itu. Setiap langkah yang kuambil terasa mantap,
Seolah aku sudah lama menunggu momen ini. Tujuanku sudah jelas. Aku mendatangi seseorang yang bisa membantuku, seseorang yang memahami hukum, yang tahu bagaimana menangani hal seperti ini dengan benar. Selama ini aku mungkin diam, tapi bukan berarti aku tidak belajar. Aku mencari tahu, aku mempersiapkan diri. Dan sekarang, saatnya semua itu digunakan. Aku duduk di hadapan orang itu. Tanganku perlahan meletakkan ponsel di atas meja. Saya ingin melaporkan sesuatu. Kataku pelan, tapi tegas. Aku mulai menjelaskan semuanya. Tentang perhiasan, tentang tekanan yang selama ini kuterima, tentang rencana mereka menjual sesuatu yang bukan hak mereka. Dan yang terpenting, tentang bukti yang aku miliki. Satu persatu, aku tunjukkan. Setiap screenshot, setiap rekaman, setiap detail yang selama ini kusimpan. Ruangan itu hening sejenak setelah aku selesai berbicara. Dan di dalam keheningan itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Kelegaan yang nyata, bukan karena masalahnya selesai, tapi karena akhirnya aku berhenti diam. Ini bukan lagi tentang mempertahankan perhiasan. Ini tentang mengambil kembali kendali atas hidupku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa siap menghadapi apapun yang akan terjadi setelah ini. Tak butuh waktu lama sejak aku mengambil langkah itu. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cara yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Apa yang selama ini tersembunyi perlahan mulai muncul ke permukaan. Bukti-bukti yang kukumpulkan tidak lagi hanya menjadi rahasia yang kusimpan sendiri. Semuanya mulai berbicara, mengungkapkan kebenaran yang selama ini mereka coba tutupi. Aku masih ingat hari ketika semuanya mulai berubah. Ponselku bergetar tanpa henti. Panggilan masuk bertubi-tubi dari satu nama yang kini terasa asing, suamiku. Aku menatap layar itu cukup lama, membiarkannya berdering tanpa jawaban. Dulu, aku akan langsung mengangkatnya, khawatir terjadi sesuatu. Tapi sekarang, aku justru tahu sesuatu memang sedang terjadi. Dan kali ini, bukan aku yang berada di posisi lemah. Pesan-pesan mulai masuk menyusul panggilan yang tak kuangkat. Aku bisa jelaskan. Kamu salah paham. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku membaca semuanya tanpa emosi. Kata-kata itu terasa kosong, terlambat, dan tidak lagi berarti apa-apa. Di balik kalimat itu, aku tahu ada kepanikan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Dan benar saja. Tak lama kemudian, aku mendapat kabar bahwa rencana mereka tidak berjalan mulus. Perhiasan yang mereka coba jual mulai menimbulkan kecurigaan. Nilainya tidak sesuai, kualitasnya dipertanyakan. Dari situ, benang kusut mulai terurai. Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Dari mana asalnya? Kenapa berbeda? Siapa pemilik sebenarnya? Dan disitulah semuanya mulai runtuh. Mereka yang sebelumnya begitu percaya diri, kini justru saling menyalahkan. Suamiku yang dulu selalu terlihat tenang, kini panik. Ibu mertuaku yang biasanya penuh kontrol, mulai kehilangan arah. Semua itu karena satu hal yang tidak mereka perhitungkan. Aku. Aku yang selama ini mereka anggap lemah, diam, dan mudah dikendalikan, ternyata memiliki sesuatu yang tidak mereka sadari. Bukti, kebenaran, dan keberanian untuk menggunakannya. Aku tidak perlu berteriak. Aku tidak perlu membalas dengan emosi. Cukup dengan diam dan langkah yang tepat. Untuk pertama kalinya, aku melihat keadaan berbalik sepenuhnya. Bukan aku yang terpojok. Bukan aku yang harus menjelaskan. Melainkan mereka. Dan di tengah semua kekacauan itu, aku justru merasakan ketenangan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena akhirnya aku tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Sore itu, aku duduk sendiri di dalam kamar yang kini terasa berbeda. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menekan seperti sebelumnya. Sunyi yang tenang. Sunyi yang memberi ruang untuk bernafas, untuk berpikir, dan untuk benar-benar merasakan semuanya. Di hadapanku terletak kotak kecil yang selama ini menjadi pusat dari semua konflik. Aku membukanya perlahan, seperti membuka kembali bagian dari masa lalu yang sempat hampir hilang. Kilauan perhiasan itu kembali menyambutku.
Aku menatapnya lama. Bukan hanya melihat bentuknya, tapi juga semua kenangan yang melekat di dalamnya. Wajah ibuku terlintas di benakku. Senyum hangatnya, pelukannya, suara lembutnya yang dulu selalu menenangkan. Air mataku jatuh perlahan, tanpa bisa kutahan. Namun kali ini, air mata itu bukan karena aku merasa kalah. Ini adalah air mata kelegaan. Aku usapnya pelan, lalu tersenyum tipis. Aku berhasil menjaganya, bisikku lirih. Tapi lebih dari itu, aku berhasil menjaga diriku sendiri. Semua yang terjadi beberapa hari terakhir terasa seperti mimpi yang panjang. Tekanan, pengkhianatan, rasa takut, semuanya datang bertubi-tubi. Tapi di balik semua itu, aku menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Diriku sendiri. Aku bukan lagi wanita yang hanya diam demi menjaga kedamaian semu. Aku bukan seseorang yang rela kehilangan segalanya demi diterima. Aku telah berubah. Dan perubahan itu tidak datang dengan mudah. Tapi justru karena itulah, aku tahu nilainya. Aku menutup kembali kotak itu, menggenggamnya dengan mantap. Kali ini bukan karena takut kehilangannya, tapi karena aku tahu aku sudah cukup kuat untuk mempertahankannya. Di luar sana, mungkin masalah belum sepenuhnya selesai. Mungkin masih akan ada konsekuensi, masih ada hal-hal yang harus dihadapi. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan kembali menjadi orang yang sama. Mereka mungkin sempat berpikir bisa mengambil segalanya dariku. Namun mereka lupa satu hal penting, bahwa aku juga bisa belajar, bahwa aku juga bisa bangkit, dan bahwa pada akhirnya, aku bisa membalikan keadaan.